Ya, kita bertemu lagi dalam eh, pembelajaran bahasa Indonesia, pola pengembangan paragraf. Ya, pada hari ini kita akan belajar mengenai pola pengembangan paragraf. Ya. Nah, sudah diketahui bahwa setiap wacana atau bacaan terdiri dari beberapa paragraf. Nah, bagaimana seorang penulis dapat membuat paragraf yang baik ya pada setiap bacaan atau wacana yang dibuat. Misalnya seorang siswa atau mahasiswa akan membuat makalah misalnya untuk tugas di sekolah atau di kampus ya. Mereka harus dilatih atau berlatih membuat paragraf yang baik agar idenya dapat disampaikan dengan efektif. Ya. Nah, bagaimana cara membuat paragraf yang baik? Ya harus memperhatikan pola pengembangan. Nah, jadi dalam belajar paragraf, kita mengenal beberapa pola pengembangan seperti pola pengembangan contoh, pola pengembangan sebab akibat, pola pengembangan rincian, pola pengembangan deskripsi, ya, kemudian pola pengembangan persamaan dan perbedaan atau disebut juga dengan pola perbandingan. Ya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari salah satu contoh saja, yakni pola pengembangan melalui contoh. Ya. Nah, pola pengembangan sebuah paragraf itu sangat ditentukan pada ide yang ingin disampaikan penulis. Jika Anda atau seseorang penulis ingin mengemukakan contoh-contoh, ia harus menuliskan ide utama pada sebuah kalimat topik paragraf tersebut. Demikian pula halnya jika penulis ingin menyampaikan adanya sebab akibat ya pada sebuah fenomena atau peristiwa, ia harus menuliskan idenya pada kalimat topik. Ide yang ditulis itulah mengandung sebab akibat. Nah, kita akan fokus pola pengembangan paragraf melalui contoh. Saya berikan contoh ya, contoh satu. Ada beberapa contoh aplikasi dalam jaringan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran. Nah, misalkan Anda atau saudara ingin menuliskan gagasan ya sehubungan dengan beberapa aplikasi yang bisa dijadikan sebagai media untuk menyelenggarakan pembelajaran daring. Jadi di kalimat topik harus dibuat seperti ini. Ada beberapa contoh aplikasi dalam jaringan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran. Ya, jadi karena Anda ingin menyampaikan contoh-contoh aplikasi. Nah, contoh pertama adalah kalimat topik yang mengandung ide bahwa ada beberapa contoh aplikasi dalam jaringan atau daring yang mendukung pelaksanaan pembelajaran. Nah, contoh ini secara jelas mengharuskan si penulis atau Anda ya untuk menyampaikan contoh-contoh, bukan sebab akibat atau bukan rincian ya. Karena memang kalimat topiknya mengandung ide contoh. Beberapa kalimat penjelas yang dibuat harus mengandung informasi sehubungan dengan contoh-contoh aplikasi yang dimaksudkan penulis atau yang Anda maksudkan dalam kalimat topik tersebut. Nah, jadi beberapa kalimat penjelas yang bisa Anda buat. Yang pertama, ya, aplikasi yang dapat mendukung pembelajaran daring adalah Cloud Zoom Meeting. Ya, nah yang pertama ini ya saya pikir masih umum. Ya, jadi Anda bisa menggunakan menguraikan lagi. Misalnya aplikasi Cloud Zoom Meeting ini adalah aplikasi yang paling banyak digunakan oleh para pengajar. Itu misalkan.
Ya. Yang kedua, untuk kalimat penjelas kedua, aplikasi lain yang dapat digunakan dalam pembelajaran adalah aplikasi Google Meet. Nah, kemudian yang kedua ini juga masih bisa Anda kembangkan lagi ya. Kemudian ketiga, kalimat penjelas ketiga, pada pembelajaran asinkronus, para guru sering menggunakan aplikasi Google Classroom. Nah, mungkin bisa ditambahkan 3.1, misalkan aplikasi Google Classroom dapat digunakan sebagai salah satu alternatif pembelajaran dalam jaringan yang tidak tatap muka langsung dengan pengajar dan siswa gitu misalkan ya. Jadi ini adalah kalimat penjelas yang Anda buat atau kita buat atas kalimat topik yang mengharuskan contoh-contoh aplikasi ya. Jadi kita memberikan contoh aplikasi Cloud Zoom Meeting, kemudian Google Meet dan Google Classroom. Ada yang lain lagi silakan dibuatkan kalimat penjelas. Yang penting kalimat penjelas itu strukturnya adalah subjek, predikat, objek keterangan, begitu ya. Nah, apa yang perlu diperhatikan saat Anda membuat kalimat topik ya? Kalimat topik yang kita buat itu mengandung frasa pengontrol atau frase pengontrol. Nah, apa frase pengontrol itu ya? Frase pengontrol itu memiliki fungsi untuk mengontrol ide yang akan kita kembangkan atau dikembangkan. Nah, seperti tadi contohnya, ada beberapa contoh aplikasi dalam jaringan yang mendukung pembelajaran daring, misalkan. Nah, pada contoh ini ya, frase pengontrolnya adalah ada beberapa contoh. Nah, karena frase pengontrolnya adalah ada beberapa contoh, maka kita tidak membuat kalimat penjelas, misalkan sebab akibat, kemudian rincian, bagaimana kita merinci Google Classroom, kita merinci Zoom, ya, kita tidak melakukan itu pada kalimat penjelas, melainkan hanya mengemukakan contoh-contoh saja. Jadi yang dikembangkan melalui kalimat penjelas adalah contoh-contoh sebagaimana frasa pengontrolnya. Ya, nah untuk mengecek ya bagaimana pemahaman kita gitu ya, silakan kalian berlatih atau Anda berlatih membuat sebuah paragraf pola pengembangan contoh. Nah, langkah-langkah yang pertama, langkah-langkah yang bisa Anda lakukan, yang pertama adalah rumuskanlah sebuah kalimat topik dulu ya, dan kalimat topik ini mengandung frasa pengontrol seperti tadi. Kemudian dua, rumuskanlah beberapa kalimat penjelas ya yang mendukung atau yang menguraikan kalimat topik yang pertama ini ya. Nah, setelah itu ya ketika kalimat topik sudah selesai, kalimat penjelas sudah selesai, maka Anda harus merangkaikan atau mengembangkan istilahnya kalimat topik dengan kalimat penjelas ya. Pada pengembangan ini Anda menggunakan konjungsi ya. Konjungsi yang tepat ya. Kemudian juga jangan yang sama itu saja konjungsinya. Harus variatif agar paragraf Anda lebih bagus. Ya, jadi tidak membosankan gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah Anda mencermati ejaan, kemudian tata kalimat ya yang Anda gunakan pada paragraf dengan pola pengembangan contoh tersebut. Ya, demikian untuk pembelajaran pada hari ini ya. Semoga Anda atau kalian dapat memahami dengan baik. Terima kasih. Kita akan berjumpa di lain kesempatan.